Ridwan Kamil. Bang Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta. Boleh tepuk tangannya? Sudah bergabung dengan kita. Jadi salah satu panelis kita di Rembuk Kota pada hari ini. Yang jangka pendek mau nanam pohon dulu, maka kita punya prinsip jangan ada jalan tanpa pohon. Dua, nanti ada kebijakan atap bangunan juga wajib ada taman, ada hutan kota di atas atap. Jangka menengahnya saya mau melobi Presiden Prabowo mematikan pembangkit listrik tenaga batubara di Banten karena polusinya kena angin kan, melipir ke udara Jakarta. Yang berikutnya, saya belajar dari hikmah COVID. Waktu saya Gubernur Jawa Barat, kami provinsi pertama yang mempermanenkan work from home. Nanti kita gilir yang di pusat Jakarta ini. Mungkin hari Senin industri media, hari Selasa yang di rumahnya industri sesuatu gitu ya, digilir. Pengurangan jumlah kendaraan, penyerapan polusi, yang terakhir tentu rekayasa cuaca yang teknologinya macam-macam. Mungkin itu dari saya. Jadi saya cukup merasakan lah gimana rasanya perkembangan transportasi umum di DKI Jakarta. Dan sekarang sudah berkembang jauh, kita nggak cuma punya Transjakarta, kita sekarang sudah punya MRT, LRT, kereta bandara, Jaklingko, dan lain sebagainya. Dan itu sudah cukup membantu warga. Cuma satu yang menurut saya masih jadi tantangan adalah first mile, last mile transportation yang masih belum cukup menjangkau khususnya kelas menengah ya, yang punya kemampuan untuk membeli mobil pribadi, untuk membeli motor gitu ya. Mereka nih yang harusnya jadi target utama kita untuk beralih ke transportasi umum. Nah, kendalanya adalah saya tidak punya akses ke stasiun terdekat itu transportasi umum. Jadi harus menggunakan kendaraan pribadi. Yang kedua, kalaupun saya menggunakan kendaraan pribadi, itu parkirnya mahal. Saya naik kereta dari Jurangmangu ke Tanah Abang cuma 3.000 perak, tapi parkir seharian bisa 30.000. Itu kalau naik kereta. Kalau naik MRT, saya parkir di Point Square, Lebak Bulus, seharian bisa 50.000. Jadinya mahal-mahal juga gitu. Nah, mungkin ini yang perlu diperhatikan juga ya. Jadi karena nggak semua orang rumahnya dekat dengan stasiun, nggak semua orang rumahnya dekat dengan halte, dan juga tujuan akhirnya belum tentu dekat dengan stasiun atau halte terdekat. Mungkin dari saya itu sih. Yang komuter, apalagi komuternya pakai kendaraan pribadi, itu tuh tau lah jam-jam macet itu tuh udah pasti hari biasa. Jam 6-7 pagi, terus habis itu kalau arus balik dari Jakarta, misalnya keluar Jakarta, itu tuh macetnya itu jam-jam 5-6. Tapi kalau misalnya ke Jakarta hari weekend, itu lebih kosong biasanya. Itu kan artinya menunjukkan bahwa mungkin yang bikin macet di kota Jakarta itu kebanyakan commuters yang pakai kendaraan pribadi untuk kerja. Jadi aku setuju banget sama Oke, yang dimana yang harus disasar tuh mungkin middle class, yang dimana mereka tuh yang memenuhi jalan, mereka masih ada uang untuk naik mobil, dan mereka tuh masih mengutamakan kenyamanan juga. Karena kan ada yang dibilang transportasi umum tuh yang sukses di negara yang sukses itu adalah ketika orang kayanya naik transportasi umum kan. Mungkin LRT ya kan bisa disambungkan juga keluar Jakarta sampai ke Bogor dan sebagainya, supaya beban KRL pas lagi high hour-nya itu tuh bisa kebagi gitu. Jadi emang transportasi umum tuh harus terintegrasi sih, dan harus tingkat kenyamanannya nih. Karena faktanya memang yang memenuhi jalanan-jalanan ini adalah kelas menengah yang mementingkan kenyamanan itu. Jakarta harus tanda kutip lah ya, menjadi bapak asuh dari Jabodetabek. Apa yang diurusin? Urusan air, termasuk transportasi. Maka transportasi, saya tanya ke orang Bogor, curhatannya sama. Tolong dong Transjakarta juga bisa tembus sampai kota Bogor. Pengennya seamless kan? Itu yang insya Allah ingin diikhtiarkan. Jadi poinnya adalah bahwa kemajuan transportasi publik ini jangan berhenti di batas politik wilayah, tapi berhenti di wilayah ekonomi. Jakarta harus naik kelas menjadi kota global. Jadi kota global itu apa? Banyak pergaulan internasional ada di sini. Bisnis buka cabangnya di sini, kemudian konser-konser banyaknya di sini, kegiatan-kegiatan ekonomi. Maka saya satu akan mendorong Jakarta itu fokus di 3 hal: jasa, ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu cocok buat wilayah yang nggak punya natural resources, nggak punya sumber daya alam kan. Yang ketiga adalah kota wisata. Jadi Jakarta itu kalau mau jadi kota wisata internasional,
Satu Kepulauan Seribu harus jadi destinasi baru. Nah, mudah-mudahan jumlah lapangan pekerjaan bisa naik. Siap. Jadi kira-kira itu. Jakarta tuh didaulat sebagai Jakarta City of Literature ya, Kang. Saya sebagai konteks, saya bagian dari komunitas Bu Ibu Baca Buku gitu. Pengen tahu kalau menurut pendapat Kang Emil soal literasi secara umum dan apakah ada sesuatu yang mau diusahakan nih terkait dengan literasi, kan berarti dari sisi pendidikan, infrastruktur gitu, itu apakah ada sesuatu yang diungkapkan? Saya senang literasi. Bagi saya, membaca itu kan bagian dari proses kita terus menjadi orang yang lebih pintar ya. Jadi salah satu visi saya adalah desentralisasi, memperbanyak fasilitas ke ranting cabang. Kenapa? Mohon izin, kami ada program per RW 100 sampai 200 juta supaya RW-RW itu bisa mendiskusikan masa depan RW-nya mau dijadikan apa dengan bimbingan dari aturan dari kami. Jadi yang kinclong itu nggak hanya Sudirman Tamrin, ujung-ujung kampung nanti dianggarkan kali 5 tahun. Nah, nanti saya masukin, tolonglah literasi, memintarkan warga dianggarkan di anggaran RW-RW tersebut. Saya punya komitmen, Rembuk Kota itu jangan berhenti di saat-saat seperti ini. Nanti selama 5 tahun kita rutinkan ya dengan topik-topik yang lebih produktif dan spesifik per 3 bulan misalkan. Tadi kritikan, oh kalau FGD mana di pemerintah memang membosankan, di hotel mewah, saya kira itu bisa diubah, nggak ada masalah ya. Mau di lapangan rumput Monas, mau di outdoor, itu silahkan. Solusi itu datang kalau kita dua, satu banyak turun ke lapangan, dua banyak berpikir dalam renungan, itu aja. Nah, saya insya Allah akan menggabungkan dua, rajin belusukan, rajin menjalankan aspirasi, tapi butuh waktu untuk mengkontemplasi, menyerap, dan akhirnya menjadi sebuah kebijakan. Yang pertama, mulai tahun depan 2025, Jakarta itu akan membiayai anak-anak yang tidak mampu sekolah swasta. Jadi gratisnya tidak hanya di sekolah negeri, tapi di sekolah swasta yang sesuai dengan setara dari kemampuan itu. Kedua, boleh di Google, saya bikin sekolah untuk ibu-ibu. Jadi mereka sekolah apa diajarkan? Literasi, ada psikologi keluarga, ekonomi ibu, tadi UMKM diajarin Bu. Termasuk deteksi radikalisme. Nah, ini juga ingin saya hadirkan. Kemudian beasiswa insya Allah akan diperbanyak supaya indeks S1, S2, S3 itu meningkat. Jadi itu terkait SDM. Salah satu menurut Pak Yusuf Kalla ya, ngeberesin ketimpangan secara ekonomi adalah membereskan kekumuhan. Saya ingin membuktikan selama 5 tahun ya, yang kumuh-kumuh tidak kita gusur, pindah dulu 6 bulan, nanti kampungnya jadi 4 lantai dengan biaya membangunnya dari pemerintah provinsi. Bu, UMKM itu adalah ekonominya Indonesia, Bu. Kalau ekonomi Pancasila, Bu, ada kata kompetisi, betul. Ada kata kooperasi, sila kelima keadilan sosial. Maka pasti diurus. Nah, berikutnya, Bu, saya punya follower, mohon izin 21 juta, Bu. Waktu saya gubernur, tiap hari saya posting 2 UMKM di IG story saya. Semua rata-rata kebanjiran order setelah saya posting. Ya karena followernya alhamdulillah saya manfaatkan untuk kebaikan kan. Tuh. Yang kedua, karena saya punya ilmu desain Bu, saya membantu UMKM mendesainkan. Saya pernah mendesain helm, mendesain jam, mendesain celana jeans, mendesain sepatu, mendesain kaos. Hal yang sama insya Allah saya akan gunakan untuk menaikkan derajat UMKM Jakarta. Insya Allah yang paling cepat menghadirkan lagi Pramu Sapa, orang yang menolong lansia, orang hamil, disabilitas di halte-halte yang selama ini hilang ya, sehingga nolongin masuk lift, nolongin ngelewatin rintangan, insya Allah itu paling cepat dihadirkan. Kedua, memperluas subsidi, tidak hanya di Transjakarta tapi juga ke MRT dan lain-lain. Kita komitmenkan bahwa golongan disabilitas dan kelompok tertentu bisa tidak hanya di Transjakarta tapi di situ juga. Nah, mudah-mudahan dalam 5 tahun kenyamanan bisa dirasakan oleh lansia, ibu-ibu, anak kecil dan kaum disabilitas. Insya Allah. Atur nuhun.